Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tikum ke-9 di pertemuan 12. Jadi di sini mohon izin kami dari kakak-kakak Aspak lagi ada di luar. Saya salah lagi di luar, mohon maaf. Jika nanti ada kayak suara kresek-kresek atau bagaimana. Oke, jadi untuk Oke, pertemuan oke. kita pada hari ini terkait soal file handling ya. Tujuannya adalah kita tuh agar bisa mengolah file yang berbentuk input dari CSV, Excel, JSON, TXT dan sebagainya. Jadi dasar teorinya pengolahan file handling ini adalah proses untuk manipulasi file, bisa ngelakuin membuka atau open, membaca, nge-read, menulis dan juga menutup file, nge-close gitu ya. Menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini tuh penting untuk bisa menyimpan data, mengakses berbagai dan juga untuk memproses. Jadi intinya untuk memanipulasi file ya. Karena kan kalian sebagai di sistem ini ya, algoritma pemrograman di bisnis itu, ya datanya kan terutama Excel biasanya. Dan itu kita bisa olah menjadi data science menggunakan Python ini, jagoannya di Python. Tadi yang udah aku sebutin ada operasi open untuk membuka file, read untuk membaca, write untuk menulis, close untuk menutup filenya. Dan mode akses ini ada tabelnya ya. Mode aksesnya ada R. R ini digunakan untuk nge-read, untuk membaca file, dan akan menghasilkan error jika file tidak ditemukan atau not found gitu ya. Dan W ini untuk operasi nge-write, jadi kalau kalian pengen menulis atau membuat file baru, kita bisa menggunakan operasi W ini. Membuat file baru jika tidak ada atau menimpa jika sudah ada. Jadi hati-hati kalau ada file yang sudah registered atau sudah itu tuh bisa ketimpa, bisa overwritten sebutannya. Hati-hati ya. Append itu untuk membuka file baru dan juga menambahkan membuat file kalau file barunya tidak ada maka dia bakal membuat file baru. Ini berbeda dengan write ya. Terus kalau X untuk create file, membuat file baru, error jika file tidak ada, dan B ini untuk mode binary saja, ini eksklusif, text untuk mode text, dan plus ini read and write, membuka file untuk dibaca dan ditulis. Jadi dia bisa ada dua mode begitu ya. Dan untuk Python sendiri ada TXT ini yang paling dasar, karena dia cuma menyimpan teks doang tanpa struktur. Dia kayak misalnya kalau kalian buka di notepad ini ya itu hasilnya bakal kayak gini guys, kayak gitu ya. Dan itu polosan saja. Kalau CSV adalah singkatan dari Comma Separated Values. Format sederhana untuk menyimpan data tabular, kayak tabel Excel gitu. Setiap baris mewakili satu rekaman data. Nilai dipisahkan oleh karakter pemisah biasanya koma. Jadi karena sebagai namanya itu Comma Separated Values, maka cara ngebedain antara baris sama kolom satu 2 3 itu kolom satu 2 3 nya itu menggunakan koma gitu. Kalau kita misalnya lihat di sini ya, CSV. Nah, jadi ada nama, ada koma umur dan jurusan. Itu tuh maksudnya kolom nama, kolom umur, kolom jurusan. Jadi X, Y, Z gitu loh. Nah, X yang pertama itu Budi, berarti Budi itu maksudnya ke nama, 20 itu maksudnya ke umur, dan koma bisnis digital berarti koma dipisahin bisnis digitalnya itu maksudnya ke jurusan. Kalau Excel ini Excel seperti yang kita bisa gunain ya di Microsoft Office Excel. Kita juga bedanya soal Excel ini kita bisa menyimpan data formula dan juga grafik ya. Dan ini lebih kuat lagi karena kita bisa melakukan library yang bersifatnya grafis begitu. Dan untuk JSON, JavaScript Object Notation, ini mungkin bakal terpakai kalau kalian gunain di API atau mungkin ada yang minat ke web developer, karena dia itu bisa apa ya ngirim suatu file datanya itu dengan format yang ringan untuk pertukaran data sehingga mudah dibaca oleh mesin dan juga oleh manusia karena formatnya lebih oke daripada CSV ini kan kayak apa ya agak-agak bingung ya. Tapi kalau untuk JSON ini lebih lebih enak itu dibacanya. Secara kita juga kalau menggunakan text editor ini kayak Visual Studio Code ya. Itu dia kayak ada warna-warna gitu kan. Jadi membacanya lebih enak. Sorry. Dan dia memiliki struktur yang hierarkis. Jadi ada tab-tabnya nih lebih menjorok dalam atau sebutnya indentasi ya. Jadi seperti itu. Dan juga format lainnya ada XML dan juga ada YML. Sebenarnya ini tuh mirip-mirip kayak JSON tapi mungkin perbedaan ini aja, perbedaan sintaksnya. SQL juga bisa ya. Dan ini ada sedikit spoiler alert untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan praktikum kita yang kemungkinan terakhir, pertemuan ke-10. Pertemuan praktikumnya ke-10 ya maksudnya. Jadi kita tuh bisa exception handling, yaitu ketika nanti filenya tidak ditemukan, maka kita bisa ngelakuin exception seperti ini gitu loh. Ada permission error juga itu bisa terjadi, ada IO atau input output yang error, itu kita bisa kita bisa menanggulangi melalui exception ini. Tapi mungkin ini kita bakal lebih bahas di kemudian hari. Tapi ya singkatnya ini tuh apa ya? Kita tuh bisa membuat sistem yang lebih kebal gitu loh. Kalau misalnya nanti ada file not found, itu tuh pesannya bukan jadi error, tapi melainkan ya bisa jadi kita bisa coba di input ulang lagi atau coba tulis namanya siapa tahu nama kamu typo gitu loh. Jadi apa ya lebih user friendly. Nah, itu fungsi dari exception handling ini. Tapi kita bakal next pertemuan ya. Jadi tips terbaiknya dalam file handling ini untuk next pertemuan adalah selalu tutup file setelah menggunakannya karena biar gak jadi apa ya tumpang tindih. Karena itu bisa tumpang tindih itu kayak tadi ya
file yang ada mau di-create dengan nama yang sama tuh bisa jadi overwritten. Jadi itu yang kemungkinan bakal terjadi. Jadi harus tutup file kalau udah nggak digunain. Lalu kan validasi input sebelum operasi file. Itu juga bisa digunakan ya. Gunakan path yang relatif atau absolut dengan benar. Jadi hati-hati juga dengan terkait path atau alamat. Path itu alamat kayak directory kalian tuh misalnya nama aku Iqbal, sebenarnya nama aku tuh misalnya Iqbal Rashid tapi nulisnya Iqbal doang kah atau Iqbal spasi Rashid tapi aku padahal nulisnya tuh Iqbal Rashid digabung. Nah itu bisa jadi errornya di situ. Selain iritasi diperhatikan, typo diperhatikan, jangan lupa format filenya juga diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal latihan praktikum akan dibahas oleh Kak Fala. Silakan Kak Fala. Oke, terima kasih Kak Iqbal tadi udah jelasin teorinya. Sekarang saya akan jelasin yang langkah praktikum. Kita bakal coba ngebahas line demi line, lalu kita coba run juga kodenya dan mengetahui kira-kira itu jadi seperti apa. Oke, yang pertama, di sini aku bakal ngajarin yang operasi file dasar. Itu kita bakal langsung ke scope-nya. Di sini kita bakal belajar menulis atau write ke file text txt, lalu bakal ngebaca dari txt juga, nambahin konten, dan juga sini aku nambahin untuk gimana caranya ngebaca filenya itu baris per baris. Langsung aja, ini kita seperti yang udah dijelasin kayak itu tadi di tabel, kita bakal ngebuat txt-nya, lalu kita menggunakan write untuk menulis. Berarti nanti dia bakal nulis dan masuk ke dalam file txt-nya, contoh txt. Terus untuk membaca, kita gampang aja kita pakai read. Kita pakai read, ini bakal membaca dari txt-nya. Lalu kita bakal nambahin konten juga, sama pakai juga ini. Kita bakal masukin ke contoh txt. Dan sini aku nambahin buat gimana caranya teman-teman itu bisa baca line per line atau baris per baris. Kita pakai outline info. Print line strip ini bakal baca per baris per baris. Ketika dirun, nanti dia bakal membuat sebuah file txt di VS Code-nya. Tadi seperti yang aku udah ketik dan buat, itu bakal membuat contoh.txt. Terus hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah pertama, baris kedua. Seperti yang tadi kita menulis dan juga menambahkan konten. Dia bakal masuk ke sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada path dan directory atau mendapatkan path atau directory yang sekarang berjalan. Sini kita bisa nulisin seperti ini untuk mendapatkan directory saat ini itu karena underscore dir menampilkan directory yang terdapat saat ini. Lalu gimana caranya kita mengubah, gimana caranya kita mendapatkan dan mengetahui apakah file itu ada apa enggak di path-nya. Itu seperti ini. Path exist, apakah di exist atau ada gitu. Di contoh txt-nya ini ada enggak? Nah, kalau ada dia bakal mengambilkan. Kita bakal membuat directory baru. Atau kodenya kurang lebih seperti ini nanti. Directory underscore name, seperti data file start directory. Dia bakal menggunakan handling try and accept yang mungkin nanti kita bakal pelajarin di praktikum ke depan. Jika ini direktorinya ada, maka dia bakal print direktorinya ada dan berhasil dibuat. Kalau nggak ada, ternyata direktorinya udah ada nih. Ya udah, berarti dia bakal print seperti itu. Lalu kita bakal ngebuat file di directory yang baru, kurang lebih seperti ini. Kita pakai with lagi ya, open file path. Dan jika ada, dia bakal menambahkan file ke directory baru. Dia bakalannya
bakal muncul di sini kalau kita menampilkan di data tempat directory-nya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut yang handling CSV file. Nah, gimana cara handle file CSV ketika kita ingin bermain dan ngutak-ngatiknya di Python itu. Kita pertama yang harus dilakukan itu harus import CSV dulu, import modif CSV. Nah, gimana caranya kita ini lalu kita data yang ini ditulis ke CSV kita tulis dulu, misal ada nama, umur, jurusan. Nah, ini ada hobi 20 dan lain-lain. Nah, kalau kita menulis lagi sama nih, kita pakai writer ya, CSV writer. Nah, file ini tadi yang sesuai. Untuk membaca kita juga sama, kita pakai reader ya di CSV. Kita bakal nge-read filenya dan di sini bakal nge-print row-nya atau barisnya. Nah, ini kalau aku tambahin ada yang baca pakai dict reader. Ini kita bisa ngebuka CSV-nya. Terus ya ini bisa nge-read dari mulai nama, umur, jurusan dan bakal nge-print sesuai row yang ada. Nah, dia bakal membuat file CSV di sini berdasarkan apa yang kita masukin tadi di handling CSV. Nah, saat membaca dengan dict reader ini, kalau kita tahu tambahin si umur ya, umur. Nah, dia bakal muncul yang maaf. Lanjut kita ke handling Excel. Nah, ini sama, kita tulis seperti ini. Nanti bakal ngebuat data frame dengan seperti ini, pendek data frame untuk data. Lalu akan menyimpan data frame ke Excel ya, seperti ini. Save to Excel. Lalu membaca file Excel, kita pakai metode read lagi. Dia bakal nge-read si ini, elemen siswa ini. Nah, ini aku tambahin statistik sederhana biar bisa hitung rata-rata ya, rata-rata sama modus yang berpikir max ya. Kalau kita run, dia bakal outputnya di terminal seperti ini. Data frame yang dibuat seperti ini, bentuk tabel ya, dan display-man ke Excel. Excelnya mana? Excelnya yang tadi. Dia bakal membaca data dari Excel dan menampilkan rata-rata dan IPK. Rata-rata IPK dan IPK. Dia bakal membuat Excel di sini. Oh, dia bisa dibuka ya. Ya udah, intinya dia bakal buat di sini, nanti bakal kebuka sendiri. Ya, bukanya harus pakai Excel ya. Kita hunting JSON. Nah, di sini kita bakal gimana caranya kita nge-read, nge-write, menulis, membaca, dan menambahkan mungkin teks-teks kita ke JSON. Seperti biasa kita kalau mau akses suatu file seperti Excel, CSV, dan JSON, kita harus import dulu modulnya. Import JSON, lalu kita nulis data yang ingin ditulis, misalnya nama, harga, spesifikasi, tentang laptop, tetap ini harga produknya. Nah, gimana cara menulisnya sama. Bedanya di sini JSON kita pakai JSON dump. JSON.dump. Untuk membaca kita langsung menggunakan load untuk membaca filenya. Yang bakal ngeprint ini di terminal. Dan nanti di sini itu kita bakal terbentuk sebuah file JSON. Ini ada di sini. Terbentuk secara otomatis ketika kita. Nah,
Ya bakal seperti ini. Data telah ditulis ke file JSON. Sesuai yang kita masukin dari handling JSON ini. Nah, kurang lebih sama ya sama kayak CSV, paling bedanya sedikit di saat kita mengambil metode pemanggilannya seperti write atau apa tadi kan agak berbeda nih. Reload, kalau tadi read, kalau yang di agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama lah. Kalau di CSV bukan write tapi writer yang lain-lain. Oke, um, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan latihan praktikum. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, diwajibkan untuk mencoba sendiri karena file handling ini sangat penting buat mungkin kode-kode Python yang bakal teman-teman buat di semester ini ataupun semester depannya. Jadi harus diperhatikan dan dibuat secara baik-baik. Oke, kita lanjut yang terakhir, ada tugas praktikum. Di sini kami ngebuat tugasnya simpel aja ya. Kalian sesuaiin dengan apa yang saya dan Kak Iqbal jelasin tadi. Ini bebas ya, buat program Python yang bisa memasukin atau menginput data cuaca. Itu ada dua, nama kota sama kondisi cuaca. Nama kota dan kondisi cuaca, dan save atau simpan dalam bentuk txt yang pertama. Nah, yang kedua, read atau baca dan ambilkan datanya. Data yang tadinya sudah kalian isi dari format file txt tersebut. Nah, nanti kalau udah kemudian berang bentuk PDF sampelnya. Untuk isi data cuacanya ini bebas, mau isi berapa halaman, satu kota, dua kota, tiga kota bebas. Isi terserah, kami cuma ingin tahu gimana caranya kalian bisa membuat atau berpikir logikanya untuk mengerjakan tugas praktik. Untuk Kak Iqbal ada yang ingin disampaikan? Dan mohon maaf sebelumnya kalau suaraku kecil. Iya, dari aku juga cukup. Ditekankan lagi bahwa itu ya semuanya harus coba karena ini asinkronus. Jadi kalian di masing-masing nggak ada yang mengawasi secara langsung. Berarti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri kita lewat WhatsApp ya. Aman aja sih kalaupun hari Betul, Senin betul. atau Selasa di chat aja. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.